Halo, perkenalkan nama saya George Benedict Mamkudiman dari kelas 12 MIPA 1. Ujian praktek mata pelajaran kimia kali ini, Mr. Adi meminta kami untuk mereview obat-obatan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan obat yang telah saya pilih. Ya, ini dia. Obatnya adalah acetylcysteine, ya. Namanya lumayan ribet untuk di pronunciation-nya, ya. Jadi acetylcysteine, ya, yang akan saya bahas pada hari ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke poin-poin lainnya, ada baiknya kita perkenalan dulu dong sama obatnya, ya. Jadi acetylcysteine ini adalah obat yang dapat digunakan sebagai mukolytik. Apa sih itu mukolytik? Nah, jadi mukolytik itu adalah obat pengencer dahak pada mulut, tenggorokan, dan juga paru-paru. Jadi obat ini diperuntukkan untuk pasien dengan kondisi paru-paru yang mungkin kondisinya cukup parah. Ya. Asetil ini dapat mengurangi resiko mekanis ventilasi dan kematian pada pasien COVID-19 pneumonia. Next. Peran dan fungsi obat dalam pemulihan pasiennya. Jadi obat ini tuh telah digunakan dalam praktik klinis untuk mengobati pasien sepsis yang sakitnya tuh kritis. Apa sih pasien sepsis itu? Jadi pasien sepsis itu adalah pasien yang mengidap komplikasi berbahaya akibat respon tubuh terhadap infeksi yang menyebabkan tekanan darahnya itu turun dengan sangat drastis. Nah, asetil ini memiliki karakteristik antioksidan yang pertama, kedua ada antiinflamasi, dan yang terakhir adalah modulasi imun. Jadi yang memungkinkan terbukti bermanfaat dalam pengobatan dan juga pencegahan SARS-CoV-2. Ya. Dengan dosis 1.200 mg per hari untuk penggunaan asetil ini, para pasien COVID-19 pneumonia ini mungkin bisa terbantu ya untuk mengurangi resiko ventilasi mekanis dan juga kematian. Tadi kita sudah mendengarkan ada kata ventilasi mekanis atau mekanik bisa ya. Apa sih itu? Jadi ventilasi mekanik itu adalah suatu bentuk pernafasan buatan yang menjalankan tugas otot-otot pernafasan secara normal. Ya. Acetylcysteine ini memiliki beberapa sediaan, yaitu tablet, kapsul, sirup, suntik, cairan suntik, dan juga larutan inhalasi. Ini dia ada gambarnya. Yang ini yang kapsul. Yang ini, oh, I'm so sorry. Jadi ini gambarnya yang nomor 2 ini harusnya yang tablet. Ya. Jadi dua gambar ini kapsul, kemudian ini adalah cairan inhalasi atau larutan inhalasi juga boleh. Yang ini adalah yang sirup, yang keempat, dan yang terakhir ini adalah larutan untuk suntik, cairan suntik ya. Saya ulangi, aku annotate dulu ya. Yang ini adalah kapsul, kemudian yang ini adalah cairan atau larutan inhalasi, kemudian ini adalah sirup. Di sini ada tulisannya sirup. Dan yang terakhir ini adalah cairan suntik. Nih, yang biasa dipakai sama tenaga medis. Kalau misalnya kalian dilihat ya, pas vaksin kemarin ada botol seperti itu ya. Jadi dia nanti suntiknya disedot dari situ. Oke. Next. Kita lihat nama IUPAC zat kimianya. Nama IUPAC zat kimianya itu adalah 2R strip 2 acetamido strip 3 sulfonyl propanic acid. Ya, namanya emang agak panjang banget, panjang lagi. Ya, bisa dilihat di sini, saya ulangi, 2R strip 2 strip acetamido strip 3 strip sulfonyl propanic acid. Oke. Next. Tentunya kalau misalnya kita minum obat, ada efek sampingnya ya. Tergantung dari mungkin kekebalan tubuh atau enggak
reaksi yang ada dalam tubuh orang tersebut kan beda-beda ya. Tapi kalau misalnya asetil ini ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 efek samping. Yang pertama itu adalah mual, terus muntah, ketiga pas sakit perut, keempat pilek, kelima sariawan, dan yang terakhir ada demam. Nah, sekarang ini yang terakhir adalah tempat penjualannya, pabrik produksi, dan kisaran harganya. Jadi tadi saya sudah menelpon salah satu apotek langganan di daerah dekat rumah saya. Saya menanyakan informasi tentang obat ini dan ketersediaannya apakah ada. Asetil cysteine ini dia punya banyak sekali jenis ya. Jadi setiap pabrik itu dia memproduksi asetil ini, tapi namanya itu bisa beda-beda ya. Seperti ini ya, saya bakal kasih contohnya. Ini ada 3. Yang pertama itu dari produksi pabrik Nulab. Pabrik Nulab ini dia memproduksi 2 asetil. Yang pertama itu ada asetil tablet yang obat paten dan juga yang obat generik. Oh ya, di sini aku mau jelasin apa sih itu obat generik, karena mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau yang kurang mengerti tentang obat generik. Obat generik itu adalah obat yang telah habis masa patennya. Jadi obat ini juga biasa disubsidikan oleh pemerintah dan diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu. Jadi harganya obat generik ini terbilang jauh banget lebih murah daripada harga obat paten. Jadi obat paten itu adalah obat yang masih diproduksi dari satu pabrik dan hak patennya itu masih berlaku ya. Tapi obat generik ini kualitas dan formulasinya seperti kandungan bahan aktifnya tuh nggak jauh beda dengan obat yang obat paten ya. Seperti kekuatan dosis, kualitas, dan keamanan produknya itu tidak jauh beda dari obat paten yang lainnya ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih harganya jauh lebih murah daripada obat paten? Karena obat generik ini dijual tanpa merek dan juga obat generik ini sengaja tidak dipatenkan oleh pembuatnya, oleh pabriknya ya. Tapi obat generik ini masih dijual dengan pengawasan BPOM. BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, perbedaannya generik dan obat paten itu adalah obat paten itu cuma bisa diproduksi di satu pabrik karena hak patennya itu masih berlaku. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Pabrik produksinya sudah saya jelaskan, generik juga obat generik saya sudah jelaskan. Saya di sini akan menambahkan sedikit informasi ya tentang kisaran harga dan juga tempat penjualannya. Di sini saya cari di apotek BWF Nusa Dua, Puja Mandala. Di sini mereka menjual 3 jenis asetil cysteine. Yang pertama dari produksi Nulab. Seperti yang tadi saya bilang, asetilnya itu dijual yang tablet, dosisnya 200 mg per tablet ya. Harganya itu yang obat paten dan generik itu sama-sama 15.000 per 1 strip, isinya 10. Kemudian ada dari produksi Zambon. Zambon ini dia namanya Fluimucil. Fluimucil. Ini kemarin tadi sudah saya kasih contohnya yang ini. Ya, tunggu ya. Nah, yang ini, Fluimucil. Ya. Jadi Fluimucil ini dia bukan cuma sirup, tapi ada juga yang kapsul. Harganya beda tipis. Yang kapsul itu 80.000 per 1 strip, isi 10. Kemudian ini yang Fluimucil yang sirup, dia harganya 79.000 untuk ukuran 75 ml, dosisnya 3 kali, dikonsumsi 3 kali setelah makan. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir, ini adalah dari Nalitik. Nalitik dia menjual asetil juga, satu stripnya itu 10.000 per strip ya. Dan sama juga dosis makannya 3 kali setelah makan. Oke, terima kasih banyak sudah
mendengarkan presentasi saya tentang obat yang saya review, tentang obat yang berhubungan dengan COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga prokes dan juga tetap sehat. Untuk kita semua, semangat. Semoga ini bisa menjadi berguna bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, karena saya mengerjakannya malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih.